Baik, untuk di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang dimana tiap-tiap kelompok itu mempunyai dua pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nari Sandini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Yang pertama yaitu mengapa lingkungan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai tujuan pendidikan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan hanya merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang lebih luas. Sistem pendidikan melibatkan berbagai elemen seperti kebijakan, pendanaan, sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur. Kedua, lingkungan kependidikan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatasi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan 3 kegiatan pendidikan yang bisa diberikan oleh setiap pusat pendidikan dalam pusat pendidikan. Kegiatan pendidikan yang bisa diadakan oleh setiap pusat pendidikan dalam pusat pendidikan yaitu yang pertama kegiatan pengajaran dan pembelajaran, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler kegiatan, yang ketiga kegiatan pengembangan diri kegiatan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 10. Yang pertama itu, apa peran dukungan orang tua dalam perkembangan akademik siswa di lingkungan pendidikan yang berbeda? Contohnya, saya ambil motivasi dan dorongan. Orang tua yang selalu mensupport dan mendorong dan memotivasi anaknya dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dan merasa lebih semangat untuk belajar, baik di sekolah formal maupun non formal. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 10 yaitu, mengapa lingkungan pendidikan itu penting? Mengapa? Karena lingkungan pendidikan ini sangat mendukung pembelajaran bagi seorang siswa yang bertujuan untuk menciptakan belajar yang efektif dan menciptakan suasana kondusif untuk proses belajar mengajar, di mana siswa bisa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Pertanyaan dari kelompok 9. Yang pertama itu pertanyaan dari Ferry, sejauh mana masalah sosial seperti pembulian dan kekerasan yang mempengaruhi lingkungan pendidikan, dan jelaskan dampak negatif dari masalah ini terhadap psikologi siswa dan proses belajar. Jadi jawabannya itu, masalah sosial seperti pembulian dan kekerasan di lingkungan pendidikan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikologi siswa dan proses belajar. Nah, contohnya seperti seorang siswa bisa stres dan cemas yang tinggi, sebab siswa merasa tertekan untuk berangkat ke sekolah, yang dapat berpengaruh ke mental secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan dari Felita itu dari kelompok 9, apa peran pendidikan dalam membentuk kesadaran lingkungan dan minat di kalangan generasi muda? Jawabannya itu, peran pendidikan dalam membentuk kesadaran lingkungan dan keinginan di kalangan generasi muda sangat penting menurut saya. Dapat dilihat melalui beberapa aspek. Contohnya, seperti keterampilan praktis. Pendidikan juga dapat memberikan keterampilan praktis terkait keberlanjutan seperti teknik pertanian keberlanjutan, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Keterampilan ini dapat membantu siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip keinginan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan dari kelompok 8 itu, yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik? Menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk peserta didik ini terdapat berbagai banyak
tantangan. Contohnya seperti kurangnya fasilitas di sekolah, kemudian alat bantu mengajar, dan keterbatasan sumber daya alam. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 8 yaitu apa saja inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan? Baik, jawabannya mengenai inovasi ini untuk meningkatkan kesadaran lingkungan ada beberapa cara diantaranya. Yang pertama itu saya ambil dengan menggunakan metode interaktif seperti proyek lapangan diskusi. Dengan begini, siswa dapat belajar sambil melakukan dan merasakan dampak langsung dari tindakan mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apakah keadaan lingkungan pendidikan di kota sama dengan lingkungan pendidikan di desa? Jika tidak, jelaskan alasannya. Lingkungan pendidikan di kota tidak sama dengan keadaan di desa. Alasannya, akses sumber daya sekolah di kota biasanya memiliki lebih banyak fasilitas dan sumber daya seperti buku, laboratorium, dan teknologi modern. Yang kedua, kualitas guru. Kota cenderung menarik guru yang lebih berpengalaman dan berkualitas, sedangkan desa seringkali berkekurangan tenaga pengajar yang melatih. Berikutnya, variasi kurikulum. Di kota terdapat lebih banyak variasi dalam kurikulum dan program ekstrakurikuler, sementara di desa biasanya terbatas. Dan yang terakhir, faktor sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi di kota lebih beragam, yang dapat mempengaruhi motivasi siswa. Di desa, tantangan seperti kemiskinan seringkali lebih nyata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, apa saja faktor lingkungan yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah? Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah adalah lingkungan fisik, ruang kelas yang bersih, teratur, memiliki pencahayaan yang cukup, dan suhu yang nyaman dapat membantu siswa fokus dan memahami materi pelajaran. Lingkungan sosial yang hangat dan mendukung dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Lingkungan digital, akses terhadap internet dan penggunaan teknologi dalam proses belajar dapat membantu siswa memahami materi pelajaran. Dan yang terakhir, guru. Guru berperan penting dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa melalui metode pengajaran yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Sandini. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama yaitu dijelaskan dalam tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengembangkan potensi tersebut. Cara untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia melalui pendidikan sepanjang hayat yaitu yang pertama terus belajar. Terus belajar mengembangkan diri melalui berbagai kursus, lokakarya, dan seminar dapat membantu seseorang memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka, serta memperluas wawasan dan perspektif mereka. 2. Mengembangkan keterampilan emosional, seperti kesadi, pengendalian diri, dan empati dapat membantu seseorang memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta berinteraksi dengan orang lain dengan lebih efektif. Ketiga, mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif. 4. Mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas melalui kegiatan seperti menulis, melukis, atau bermain musik dapat membantu seseorang mengekspresikan diri dengan cara yang lebih beda dan memperluas potensi mereka. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan menjadi bagian dari komunitas dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud pendekatan interdisipliner termasuk dalam prinsip pendidikan seumur hidup. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang menggabungkan pengetahuan, metode, dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami masalah yang kompleks dan mengembangkan solusi yang inovatif.
Dalam konteks pendidikan seumur hidup, pendekatan interdisipliner dapat membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang dunia dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam berbagai konteks. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu berikan contoh bagaimana cara mengembangkan perpustakaan sekolah menjadi suatu sumber pusat belajar, yaitu dengan menyediakan bahan pustaka yang menarik. Pastikan bahan pustaka yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan, buat perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Selanjutnya, membangun minat baca, buat program minat baca yang terintegrasi dengan kurikulum belajar. Kerjasama dengan orang tua, jalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Manfaatkan internet, menggunakan media internet di perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia di perpustakaan bisa dilakukan melalui pelatihan, magang, mutasi, promosi, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, jadi metode pengajaran seperti apa yang dilakukan untuk mengupayakan dalam penguasaan pengetahuan? Beberapa metode pengajaran yang dapat dilakukan untuk mengupayakan penguasaan pengetahuan meliputi pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling mengajarkan dan mendiskusikan materi. Ketiga, pembelajaran aktif. Metode ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi bermaksud menggunakan alat dan aplikasi digital untuk mendukung pembelajaran. Yang kelima, pendekatan diferensiasi. Mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Dan yang terakhir, pemberian umpan balik yang konstruktif. Pemberian umpan balik yang konstruktif itu memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik untuk membantu siswa memahami kesalahan dan meningkatkan keterampilan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, apa peran pendidikan karakter dalam pembentukan sikap lingkungan siswa? Jawabannya yaitu peran pendidikan karakter dalam pembentukan sikap lingkungan memiliki banyak peran. Contohnya seperti penanaman nilai. Pendidikan karakter ini memberikan nilai-nilai seperti tanggung jawab, solidaritas, dan sikap kepedulian. Dan hal ini membantu siswa mengetahui bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian pertanyaan kedua dari kelompok 3 yaitu bagaimana pendidikan lingkungan dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Jadi, pendidikan lingkungan memiliki peran yang penting dalam membentuk warga negara yang baik. Dapat kita lihat dari beberapa cara, diantaranya yaitu kesadaran terhadap lingkungan. Pendidikan lingkungan sangat membantu setiap individu karena kita dapat memahami isu-isu lingkungan, di mana ini juga berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rianti Ruha akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya bagaimana peran keluarga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Peran keluarga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif meliputi 1. Dukungan emosional, membangun rasa aman dan percaya diri anak. Yang kedua, teladan baik, menunjukkan kebiasaan belajar yang positif. Dan yang ketiga, rutinitas belajar, membantu anak memiliki waktu belajar yang teratur. Yang keempat, komunikasi terbuka, mendiskusikan pembelajaran dan mendengar kesulitan anak. Yang kelima, pengembangan minat, mendukung bakat dan minat anak. Yang keenam, fasilitas belajar, menyediakan alat dan sumber belajar yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan sekolah, terlibat dalam kegiatan sekolah
dan berkomunikasi dengan guru. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa pengajaran dan pelatihan penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yaitu pengajaran dan pelatihan penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan karena beberapa alasan, yaitu satu, transfer pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengajaran menyediakan cara terstruktur untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi siswa untuk berkembang secara akademis dan profesional. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis, yaitu pengajaran membantu siswa mengasah kemampuan berpikir analitis dan kritis yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dan yang ketiga, pembentukan karakter dan nilai-nilai. Melalui pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang baik dapat ditanamkan membantu siswa menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan yang keempat, persiapan dunia kerja. Pelatihan memberikan siswa keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja, sehingga mereka lebih siap dan kompetitif dalam menjalani karir di masa depan. Dan yang terakhir yaitu pembimbingan individu. Pengajaran dan pelatihan memberikan bimbingan yang membantu individu mencapai potensi penuh mereka, baik secara akademik, emosional, dan maupun sosial. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaan yang pertama, bisa kalian jelaskan metode pembelajaran yang paling efektif dalam lingkungan pendidikan? Yaitu jawabannya, metode pembelajaran yang paling efektif dalam lingkungan pendidikan meliputi satu, pembelajaran berbasis masalah (PBL). Siswa memecahkan masalah nyata untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar bersama dalam kelompok untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Siswa menyelesaikan proyek untuk mengaplikasikan pengetahuan secara praktis. Yang keempat, flipped classroom. Siswa mempelajari materi di rumah dan waktu kelas digunakan untuk diskusi serta pemahaman lebih dalam. Yang kelima, pembelajaran diferensiasi, yaitu pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Yang keenam, pembelajaran eksperiential. Siswa belajar dari pengalaman langsung seperti melalui eksperimen atau simulasi. Pertanyaan kedua yaitu bisa dijelaskan secara rinci dan terstruktur satu opsi dari fungsi lingkungan pendidikan dan pengaruh pada peserta didik. Saya akan menjelaskan tentang satu fungsi dari materi tersebut, yaitu berikut adalah penjelasan rinci dan terstruktur mengenai pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan serta pengaruhnya pada peserta didik, yaitu pengembangan kompetensi lanjutan. Pelatihan tidak hanya berakhir pada penguasaan keterampilan dasar, tetapi juga membuka pintu bagi pengembangan keterampilan lebih lanjut. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta didik dapat melanjutkan ke jenjang pelatihan yang lebih tinggi atau spesialisasi yang lebih mendalam. Pengaruhnya yaitu peserta didik termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya sehingga siap bersaing di dunia kerja yang kompetitif. Mereka memiliki pemahaman tentang pentingnya pengembangan diri sepanjang hayat, lifelong learning. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, itulah tadi beberapa jawaban dari kelompok kami, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan atas jawaban kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.